Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Ibu-Ibu Hadasa yang dikasih Tuhan. Kembali kita jumpa di dalam ibadah kaum wanita Hadasa GKR Diaspora pada pagi hari ini. Dan mari kita siapkan hati kita datang menghadap hadirat Tuhan. Sebelumnya mari kita saat dulu sejenak. Amin. Haleluya. Mari siapkan hati kita memuji, menyembah nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di setiap langkah kami. Engkau ada Tuhan di setiap apa yang kami hadapi hari lepas hari. Dan kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di hadirat-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Nyanyikan pujian ini bersama-sama. Engkau ada bersamaku. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perjalanan yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi nyanyikan pujian di dada. Engkau ada bersama kami Tuhan, dalam melewati segala suka dan duka. Engkau beserta dengan kami. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan
Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, tak habis-habisnya kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan, dan juga penyertaan-Mu yang begitu sempurna bagi kami dan keluarga kami. Saat ini Tuhan, kami mau kembali bersatu hati untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Dengan iman kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati kami Tuhan dengan hikmat dan pewahyuan yang benar akan firman-Mu. Dengan segala kerendahan hati Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami pada hari ini hanya ke dalam tuntunan-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang memimpin kami dan memampukan kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami buka ibadah kami pada hari ini. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saatnya kita datang ke hadirat Tuhan melalui puji-pujian kita saat ini. Mari kita bersuka cita di hadapan Tuhan dengan pujian yang kita akan persembahkan untuk Tuhan. Haleluya. Kita mau bersuka cita di setiap langkah kita, karena Dia yang selalu yang menyertai kita. Haleluya. Bersuka cita di setiap langkahku. Tanganmu yang menjagaku, Kau
Puji Tuhan, baik saat ini saatnya kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian ini yang merupakan doa kita kepada Tuhan, bahwa sekalipun kita berjalan dalam kekelaman, kita tidak perlu takut dan gentar, karena ada Allah yang beserta dengan kita. Kita mau nyanyikan pujian ini, dan jadi pujian ini sebagai doa, ungkapan kita kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu kita letakkan di bawah kakinya. Dan apapun yang kita hadapi saat ini, hari lepas hari, kesulitan demi kesulitan, tapi ada Yesus yang berjalan bersama kami. Haleluya, haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Engkau besertaku Tuhan. Berjalan dalam
Puji nama Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan yang istimewa kami boleh memuji, menyembah, dan beribadah kepada Tuhan. Dan sekarang kami akan menerima berkat khusus dari Tuhan melalui firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menguasai hati kami, menolong kami dan memimpin kami semua di dalam menerima firman-Mu pada saat ini. Urapilah kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Shalom ibu-ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, dan juga Pak Charlin dan kawan-kawan yang lain. Kita bersyukur setiap kali kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Seperti saat ini ada sesuatu sukacita khusus yang kita terima dari Tuhan. Ada berkat Tuhan, ada pesan-pesan Tuhan yang selalu memberkati kita. Terpujilah Tuhan bagi ibu-ibu yang terus bergairah, bersemangat, beribadah setiap hari Rabu meskipun secara online seperti saat ini. Nah, sekarang kita akan menerima firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal 2 ayat 8, 9 dan ke-10. 8, 9 dan 10. Bapak Ibu bisa membaca, mendalami setelah ini. Dengan keterbatasan waktu saya tidak perlu membaca semua. Dari Wahyu pasal 2 ayat 8, 9 dan 10. Kita melihat di sini ada pesan Tuhan kepada jemaat yang ada di Smyrna. Saudara-saudara, di kitab Wahyu, khususnya di pasal-pasal awal, kita melihat Tuhan menyuruh Rasul Yohanes untuk menuliskan pesan-pesan khusus dari Tuhan kepada 7 jemaat. Kepada 7 jemaat lokal atau gereja lokal yang ada, yang tersebar di daerah Asia Kecil saat itu. Dan setiap jemaat mendapat pesan khusus dari Tuhan, sesuai dengan konteks, keberadaan, situasi, tantangan, dan pergumulan yang dialami oleh jemaat di masing-masing tempat tersebut. Nah, sekarang kita akan melihat bahwa pesan Tuhan ditujukan kepada jemaat di Smyrna. Di ayat ke-8 kita melihat di sini, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Menarik di sini bahwa firman diperkenalkan sebagai inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Jadi mengawali pesan Tuhan diperkenalkan pribadi firman di sini. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Tentu saja ini mengacu kepada diri Kristus, kepada Yesus Kristus itu sendiri. Dan yang menarik, Yesus dinyatakan sebagai firman yang awal dan yang akhir. Saudara-saudara, di dalam bahasa Yunani itu, kita tahu Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Abjad pertamanya itu adalah alfa, dan abjad terakhir adalah omega. Nah, kata yang sama yang dipakai di dalam bagian ini, inilah awal dan yang akhir. Jadi ini mengacu kepada diri Kristus yang adalah permulaan, awal dari segala sesuatu, dan sekaligus sebagai akhir dari segala sesuatu. Ini mau menegaskan apa, Bapak Ibu? Ini mau menegaskan bahwa Kristus itulah penentu segala-galanya di dalam diri orang-orang percaya. Dialah yang berdaulat, dialah yang berotoritas. Segala kuasa hanya ada di dalam Kristus. Dialah yang memulai karyanya, dan dia juga yang akan mengakhirinya. Maka hidup kita, masa depan kita sepenuhnya tergantung di tangan Kristus. Di tangan Dia yang berkata, inilah yang awal dan yang akhir. Dan ini sungguh memberi kekuatan dan penghiburan buat kita bahwa hidup kita tidak bergantung kepada keadaan kita. Hidup kita tidak bergantung kepada situasi kita. Hidup kita tidak bergantung kepada perasaan kita. Hidup kita tidak bergantung kepada perkataan dunia. Dunia bisa saja memberikan pernyataan atau kesimpulan-kesimpulan yang keliru soal kita atau melemahkan kita. Tetapi firman Tuhan adalah dasar hidup kita. Firman Tuhan adalah pegangan hidup kita. Karena itu jangan izinkan perkataan dunia melemahkan kita. Jangan menaruh harapan kita kepada perkataan-perkataan dunia. Hidup kita harus dibangun di atas firman Tuhan. Hidup kita tergantung di dalam firman Tuhan. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, lalu kemudian ayat ini berkata yang telah mati dan hidup kembali. Kita tahu Kristus itu telah mati. Karena apa? Karena dosa-dosa kita. Ia telah menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk menebus segala dosa kita, untuk mengampuni segala pelanggaran kita, untuk menghapus segala kesalahan kita. Sehingga oleh karya salib dan pengampunannya kita diampuni, kita ditebus, kita diselamatkan, kita beroleh hidup yang kekal. Kita tidak akan lagi mengalami murka Allah, kita tidak lagi mengalami penghukuman Allah, tetapi kita menerima kehidupan kekal. Dan ayat ini berkata, dan hidup kembali. Nah, saudara-saudara, Kristus sudah hidup mengalahkan maut. Yesus sudah bangkit.
Ini mau menegaskan bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Dan kepada Allah yang hidup itulah kita meletakkan seluruh iman dan pengharapan kita. Jadi kita bersyukur bahwa kita menyembah Allah yang hidup. Ayat yang ke-9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Saudara-saudara, jemaat di Smyrna ketika itu adalah jemaat-jemaat yang mengalami penganiayaan yang luar biasa. Karena di masa itu Kaisar Romawi telah mengangkat dirinya menjadi Tuhan atas semua daerah jajahannya. Sehingga seluruh warga atau penduduk dari Kekaisaran Romawi, mereka tidak punya pilihan. Mereka semua harus menyembah Kaisar sebagai Tuhan. Dan kepada jemaat di Smyrna, mereka diperhadapkan dengan tekanan, dengan pilihan yang sulit. Mereka harus menyembah Kaisar, dan itu berarti mereka harus menyangkal Kristus. Dan di dalam situasi yang penuh dengan tekanan, penuh dengan penganiayaan ini, mereka mengalami himpitan, mengalami tekanan, kesulitan, dan kesusahan-kesusahan. Kita bisa membayangkan situasinya sedemikian membawa kesusahan bagi mereka. Tetapi ayat ini berkata, aku tahu kesusahanmu. Tuhan ternyata tahu kesusahan jemaat di Smyrna. Tuhan tahu kesulitan mereka. Tuhan tahu ketekanan yang mereka alami. Dan kemiskinan mereka. Secara materi mereka miskin, mereka terbelakang, mereka tidak mendapatkan akses kepada kehidupan ekonomi yang layak dalam fasilitas-fasilitas yang lebih baik. Tapi mereka justru mengalami kesusahan dan kemiskinan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sungguh ini menjadi penghiburan dan kekuatan bagi hidup kita. Karena tatkala kita dalam kesusahan, mungkin ada orang yang tidak mengenal keadaan kita. Orang terdekat kita sekalipun, bisa itu pasangan kita, bisa itu anak-anak kita, bisa itu orang terdekat kita. Nggak tahu, nggak sadar kalau kita sedang susah, hati kita sedang gundah, jiwa kita sedang merana, keadaan kita sedang tertekan. Tetapi hari ini Tuhan bilang, aku tahu kesusahanmu, aku tahu penderitaanmu, aku tahu kesulitanmu. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di mata Allah. Dia tahu jeritan hati kita. Dia tahu air mata kita. Dia tahu kekecewaan kita. Dia tahu tekanan-tekanan dalam hidup kita. Karena itu biarlah kita terus menaruh iman kita kepada Dia yang mengenal kita, mengetahui keadaan kita. Tetapi ayat ini berkata, namun engkau kaya. Nah, saudara-saudara, ini sungguh menghiburkan. Meskipun mereka susah, meskipun mereka kaya, miskin secara ekonomi, secara materi, tetapi di mata Allah mereka kaya. Karena apa? Karena mereka sudah memiliki Kristus. Mereka memiliki firman Tuhan. Ini yang menjadikan mereka kaya. Mereka punya pengharapan di dalam Tuhan. Mereka punya penghiburan di dalam Kristus. Mereka punya jaminan hidup yang kekal. Dan inilah juga yang menjadi kekayaan kita sebagai orang-orang percaya. Kita kaya bukan dengan apa yang kita miliki saat ini, tetapi kita kaya dengan siapa kita percaya. Kepada siapa kita menaruh pengharapan kita. Kepada Kristus yang telah menyelamatkan kita. Kita memiliki hidup yang kekal. Kita memiliki sukacita yang kekal. Damai sejahtera Allah ada di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam kita. Kebenaran Kristus ada di dalam kita. Kuasa Allah ada di dalam kita. Janji-janji Tuhan menjadi bagian kita. Itulah yang menjadikan kita kaya. Istilah kaya di dalam Alkitab seringkali dipahami tidak sempit, saudara-saudara. Kaya di dalam kebajikan. Kaya di dalam iman. Kaya dalam kemurahan. Kaya dalam pengharapan dan sebagainya. Kita bersyukur Anda dan saya di dalam Kristus adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan kemudian ayat ini berkata, dan fitnah mereka, rupa-rupanya ada kelompok masyarakat yang saat itu mengklaim dirinya sebagai orang Yahudi, sebagai umat pilihan, pewaris janji-janji Allah, tetapi sesungguhnya mereka adalah jemaat iblis, ya, yang dipakai oleh iblis untuk menindas jemaat di Smyrna, dan Tuhan tahu semua itu. Ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Rupa-rupanya jemaat di Smyrna gentar juga, takut juga mereka menghadapi tekanan-tekanan itu. Tetapi Tuhan bilang, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Kata-kata harus engkau derita mau menunjukkan kepada kita, kepada orang-orang percaya, bahwa yang namanya penderitaan sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan. Kita akan mengalami yang namanya penderitaan. Kita tidak bisa menolak kesulitan. Kita bisa menolak
cibiran orang, pengucilan dunia, penolakan dari dunia, tekanan di dalam hidup kita dan lain sebagainya. Kita akan mengalami, diizinkan Tuhan mengalami situasi-situasi seperti itu. Seperti sekarang ini semua orang mengalami susah di masa-masa pandemik, masa corona ini. Atau ada di antara Bapak Ibu yang tidak susah dengan keadaan ini? Saya kira kita semua susah lah ya. Ya, susah ketemu teman kita, susah ngumpul bareng-bareng, susah untuk kesana kemari. Tidak seperti dulu lagi. Semua serba dibatasi hari ini dan itu bisa membuat kita susah. Dan berdampak kepada hal-hal lain, kepada perekonomian, kepada pendidikan anak, kepada kehidupan rumah tangga, dan lain sebagainya. Ini adalah kesusahan-kesusahan kita. Dan Tuhan bilang, jangan takut terhadap itu semua. Sebab sesungguhnya, Tuhan sedang memakai situasi ini untuk memurnikan iman kita. Sesungguhnya kita butuh dimurnikan iman kita lewat penderitaan, lewat kesulitan. Itulah sebabnya Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Roma bahwa kita bermegah bukan hanya dengan kehidupan kekal, damai sejahtera yang kita terima, tapi kita juga bermegah di dalam kesengsaraan kita. Karena apa? Lewat kesengsaraan akan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Sebab kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan pada kita. Jadi di balik penderitaan, kesulitan, kesusahan kita hari ini, Tuhan sedang membentuk karakter iman kita. Tuhan sedang membentuk iman kita supaya iman kita itu adalah iman yang sungguh-sungguh murni di hadapan Tuhan. Kita mengenal Tuhan bukan dengan apa yang akan kita terima dari Tuhan, tetapi siapa Tuhan itu bagi kita. Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah juru selamat kita. Dia yang mengasihi kita. Dia yang telah menebus kita. Dia telah menyatakan rencananya bagi hidup kita. Jadi majulah terus di dalam Tuhan. Jangan kita gentar dengan situasi ini. Jangan kita menjadi lemah dan putus asa. Karena kita tahu pada saatnya Tuhan akan melepaskan kita. Tuhan berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Pada kita diminta terus setia. Kita setia bukan karena kekuatan kita. Kita setia karena Tuhan kita setia. Kesetiaan Tuhanlah yang menjamin hidup kita. Dan kita hidup oleh janji-janji Tuhan. Terpujilah Tuhan, Tuhan memberkati kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati kami. Roh Kudus, terus tanamkan kebenaran ini dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami memiliki firman yang awal dan yang akhir, yang menjamin hidup kami dan yang mengatur segala-galanya di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau peduli akan kami. Engkau tahu kesusahan kami, Engkau tahu penderitaan kami, Engkau tahu kesulitan kami. Dan Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami, melewati masa-masa yang berat di dalam hidup kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau selalu menyertai kami. Berkati semua ibu-ibu yang hadir mengikuti ibadah ini, seluruh pelayan Tuhan yang terlibat hari ini, bahkan mereka yang belum sempat ikut beribadah bersama dengan kami, kiranya Engkau tetap memberkati mereka, kesehatan mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, keturunan mereka, usaha mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan kami semua, kami tahu hidup kami sepenuhnya bergantung kepadamu. Di dalam nama Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudari kasih oleh Tuhan, mari angkat kedua belah tangan, arahkan hati kepada Allah untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa, serta penghiburan dan penyertaan Roh Kudus melimpah bagi kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa lagi di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.